putra putri, terutama putra putri yang belum mendoakan yang nakal, bodoh, tapi pada akhirnya nanti mereka terkadang yang mengangkat derajat pelunggu di antara putra putri pelunggu. Semuanya itu putra putri pelunggu, jadi semuanya adalah amanah Allah terhadap pelunggu, sekedar dititipkan. Adapun yang menentukan siapa akan jadi apa putra putri pelunggu ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ikhtiar pelunggu mendoakan dan mengajarkan putra putri pelunggu. Sekedar ikhtiar saja. Teman sekalian, akhirnya Fa'akhadhal Abbas, mereka berdua pergi ke Abu Talib, fantalaqa, berangkat menuju rumahnya Abu Talib, wa arada alaihi al-amru, dan menemukan Abu Talib serta menyampaikan keinginan beliau berdua untuk menjadikan dua dari anak beliau dipelihara oleh keponakan dan saudara beliau. Maka Abi Thalib setuju dan memberikan Fa'akhadhal Abbasu Ja'far bin Abi Thalib. Dan Abbas mengambil Ja'far yang meninggal waktu perang Mu'tah, ya. Tahun ke-7 kalau tidak salah. Ya. Di mana Rasulullah SAW memerintahkan 3 orang pasukan, 3 orang kepala pasukan. Ya. Kalau meninggal Haris maka diganti oleh ini. Kalau meninggal ini diganti oleh Ja'far. Tiga-tiganya meninggal. Perang Mu'tah ini karena tidak sebanding. Okay. Tidak sebanding. Ya, tahun ke-7. Rasulullah mengirim kurang lebih sekitar 3.000 pasukan akan menghadapi antara 150 sampai 200.000 pasukan orang-orang Roma. Dan Ja'far meninggal di situ. Nanti insyaallah yang lebar kisahnya. Wa qada sallallahu alaihi wasallam, adapun Sayyidina Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Karena fi kafalatihi, dan Rasulullah ya menjadikan Sayyidina Ali pada tanggungan beliau, kafilnya, kahadi auladihi ila an ja'atin nubuwwah. Rasulullah menganggap Ali niki seperti anak beliau sendiri. Itulah sebabnya Rasulullah ya mengawinkan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Padahal Sayyidina Ali bermisan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Hasan dan Husain serta Muhassin, anaknya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, dari satu sisi terkadang mengatakan kakek sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dari Sayyidina Ali beliau mengatakan paman sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada cucunya Rasulullah yang bernama Umamah, kawin dari segi kebolehan, kawin dengan menantu Rasulullah, yaitu Sayyidina Umar. Umamah anak daripada Zainab, cucunya Rasulullah, kawin dengan menantu Rasulullah, yaitu Sayyidina Umar. Lahir anaknya namanya Abdullah. Mungkin Abdullah niki mau bilang apa sama Rasulullah? Apakah dia bilang kakak karena anaknya Sayyidina Umar, ataukah dia bilang baluk sama Rasulullah karena anaknya Umamah, putri daripada Zainab? Dari segi kebolehan boleh, cuman dari segi bahasa niki, bahwa masing-masing bahasanya termasuk niki, okay. Hasan, Husain dan Muhassin. Beliau kalau dari Sayyidina Ali akan mengatakan paman terhadap Rasulullah, tapi dari segi Siti Fatimah beliau mengatakan papu, kakek
terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana fi kafalati ka ahadi auladihi ila an ja'atin nubuwwah, sampai pada akhirnya datang kenabian. Waqad nahaza ihtilam, pada saat itu umur Sayyidina Ali diambil oleh Rasulullah di saat berumur antara 8 sampai 10 tahun. Fakana tabi'an lin Nabi fi kulli amalihi, dan Sayyidina Ali selalu mengikuti semua pekerjaan-pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah. Bahkan beliaulah yang pertama kali mengorbankan jiwanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat hijrah. Saat Rasulullah hijrah, Rasulullah perintahkan Sayyidina Ali untuk tidur di tempat ranjang atau dipannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diselimuti oleh Rasulullah dengan selimut Rasulullah yang berwarna hijau. Sehingga begitu Rasulullah berangkat hijrah, orang-orang Quraisy tidak menemukan Rasulullah, itulah orang sudah berada di peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Quraisy niki andai kata tidak digerakkan hatinya oleh Allah untuk membuka, otomatis Sayyidina Ali akan mati di ranjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi digerakkan hatinya untuk membuka selimut, ternyata begitu membuka selimut itu Sayyidina Ali, bukan Rasulullah. Buat orang-orang Quraisy, pendekar-pendekar niki semakin marah. Itulah pengorbanan Sayyidina Ali. Begitu juga saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang kemana-mana, Rasulullah selalu beliau ikut di semua medan pertempuran. Itu adalah tangan kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang badannya. Selama kurang lebih Rasulullah selama beliau di Madinah 10 tahun, beliau melewati pertempuran yang langsung beliau yang menjadi kepala pasukannya, itu 27 kali pertempuran. 27 kali peperangan. Sayyidina Ali selalu ikut itu. Selalu ikut Sayyidina Ali. Jadi tangan kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela dan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana tabi'an lin Nabi fi kulli a'malihi, dan Sayyidina Ali ini selalu mengikuti jejak Rasulullah kemanapun Rasulullah jalan, selalu beliau ikut. Walam yatadannas bidalasil jahiliyati, dan Rasulullah Sayyidina Ali ini tidak pernah terkontaminasi dengan pekerjaan-pekerjaan orang-orang jahiliyah, mengotori dirinya dengan pekerjaan-pekerjaan orang-orang jahiliyah. Di antaranya senang berjudi, senang minum haram, minum minuman khamar, nyembah patung. Niki kebiasaannya orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab. Ya, sampai semakinan niki orang semua senang, yang niki semua disenangi oleh orang. Ya, cara setan untuk mengelabui tiang pelubuk sapi, berjudi, mungkin judi online. Ngomong dijajarin perunggu di dalam balik, ternyata ikut beli slot, berapa lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot. Maka nuna sebelum jaga dijajarin perunggu. Jaga, lihat dia, jangan terlalu dibiarkan main HP sendiri. Lihat perunggu ketoan Nabi yang dikerjakan. Karena menumah main HP dijajarin perunggu niki, dan cukup sejam 2 jam niki. Kadang lupa makan, lupa sarapan, paksa, tunggu paksa untuk sarapan makan, berukun turun, berukun milih, terlalu keasikan main HP. Dari dulu memang, judi niki dari dulu. Ternyata makin niki perputaran uang hasil judi niki yang lewat online niki lebih dari 100 triliun katanya per bulan. 100 triliun per bulan. Rata-rata makin kena dengan judi online ini.
Mudah-mudahan pelungguh jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Ya Allah, karena memang ya yang pelungguh sami, ujian pelungguh memang sudah ditaruhkan oleh Allah dalam diri pelungguh. Soalnya pelungguh jangan heran, jangan heran, karena ada pada diri kita, sudah dihiasi di dalam jiwa kita. Zuyyina linnasi hubbu, pertama hubbu syahawati minan nisa. Ya, senang dengan lawan jenis. Perempuan senang dengan laki-laki, laki-laki senang dengan perempuan. Soalnya seandainya kata ada orang terledor melakukan hubungan suami istri di luar nikah, jangan perlu heran. Tidak boleh. Kenapa? Karena nafsu niki ada sama diri yang perlu sami juga. Ya. Begitu juga wal banin bijajarin pelungguh. Ada anak-anak dengan sinakal, jangan sampai perlu heran. Lunas. Jangan sampai perlu heran. Kata Rasulullah, "Man 'ayana ala dzamba akhihi lam yamut hatta ya'malahu." Pada siapa yang heran dengan dosa orang, maka belum akan mati sampai pada akhirnya dia akan melakukan dosa yang sama. Begitu juga syahwat minan nisa wal qanatiril muqantarati minadh dhahab. Aku sudah hiasi manusia itu dengan senang terhadap perhiasan harta, baik dari emas dan perak. Begitu pelungguh ditayangkan, ada mungkin banyak sekali logo lagi viral, orang mau bagi duit 1.500 triliun, ayo daftar, maka perlu hati-hati. Mungkin di Facebook ya Allah, orang mau bagi duit berapa? 1.500 triliun. Ya Allah. Bahkan ada mungkin dapat, ya ada orang dapat kucuran dana dari hasil selebgramnya, ada yang dapat 1 miliar, 1,5 miliar. Tapi banyak yang rugi dari hasil bisnis online ini juga. Ya Allah. Sebenarnya perlu harus hati-hati, jangan sampai terkena dengan penipuan, ajang penipuan lewat online ini. Tapi jajarin pelungguh juga lunas. Begitu yang sampaikan niki di kuburan, ternyata bajang-bajang dengan kuburan niki ada di satu tempat, yang sampaikan niki langsung dia yang ngasih tahu dia, Tuan Guru, kita banyak dia beli slot ini, beli lot. Saya tidak tahu lot niki awalnya, tapi dia yang kasih tahu dia. Ternyata banyak mudah-mudahan dengan kena dengan judi online niki dari dulu memang. Tentunya diharamkan, ya, pada tahun ke-7 khamar, ya, urimat alaikumul khamru wal maisiru wal ansab wal azlam, ya, rijsun min amal syaitan fajtanibuh. Niki diharamkan pada tahun ke-7. Khamar niki 3 kali berulang-ulang, ya, baru secara mutlak diharamkan. Yas'alunaka 'anil khamr, pertama, ya, ditanya bagaimana khamar, maka Allah mengatakan qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas, ya, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Kedua, baru setelah tahun ke-7-nya turun ayat yang mengatakan, ya, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Termasuk Sayyidina Umar terkenal di rata-rata sahabat dulu, khamar niki di bawah tempat tidurnya. Sediman tidur nginam, bare uras tidur nginam terus. Apa? Karena membuat mereka berani, ya, bilin bejaguran dan bilin perang dan memang saat musim perang juga untuk menghilangkan rasa takut. Sehingga begitu diharamkan khamar niki tahun ke-7, semua sahabat-sahabat niki membuang khamarnya di depan pintunya. Sehingga Madinah niki konon berminggu-minggu belum hilang bau khamar niki. Karena rata-rata sahabat-sahabat niki minum khamar dulunya. Tapi setelah diharamkan sudah tidak ada sampai semangkinan niki. Jangan sampai pelungguh, keluarga pelungguh, ya, menyentuh minuman niki, tapi jangan pelungguh heran juga.
Jadi tadi jangan perlu heran terhadap orang-orang yang melakukan dosa. Paling bagus perlu minta tolong terhadap Allah. Ya Allah, pelihara kami, keluarga kami, ya Allah, anak-anak kami, cucu kami, semuanya pelihara dari hal-hal yang akan merugikan mereka dunia dan akhirat. Jangan sampai perlu heran, darah gawe anak, darah gawe jadi anak tuan guru bisa. Darah gawe gini, darah gawe gini. Jangan perlu heran. Kenapa? Karena itu sudah ada pada diri pelunggu, cuman belum ada kesempatan. Andai kata ada kesempatan, mungkin pelunggu akan lebih garang daripada orang itu. Kita cepat-cepat minta perlindungan terhadap Allah, dan itu adalah ujian yang besar. Sebagai ladang ujian yang pelunggu besar. Dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Utlubul ma'unah min jami'i umurikum. Minta pertolongan terhadap Allah dari semua permasalahan yang kamu bisa temukan. Dengan sabar, begitu juga dengan cara sholat, baik sholat di mana doa atau sholat di mana ya harfiah ataupun sholat di mana ma'nawi. Maka Sayyidina Ali dari sejak kecil, konon dari sejak dalam perut, begitu orang tuanya, ibunya mau pergi untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam, konon perut ibunya niki sakit, mau pergi nyembah di berhala patung, sakit perut ibunya, sehingga tidak sempat ibunya niki selama dihamili Sayyidina Ali niki untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, min ibadatil awthan, menyembah patung, wadabal hawa, begitu juga melakukan melampiaskan hawa nafsunya, baik terhadap dari dulu memang, dari dulu, ampura, PSK niki ya dari dulu juga. Orang jual kue basah dari dulu sampai makin naudzubillah, naudzubillah. Udah tiap perlu sampai dipelihara, dijaga, ya Allah, kalau perlu cari masa akan ketemu setiap kampung niki. Ya Allah. Maka Sayyidina Ali terpelihara dari itu. Itulah sebabnya terlalu Syiah, orang-orang Syiah terlalu membangga-banggakan Sayyidina Ali. Akhirnya mereka sampai mengatakan malaikat Jibril salah menaruhkan wahyu, salah memberi wahyu, yang sebenarnya malaikat Jibril mau memberi wahyu terhadap Sayyidina Ali katanya, bukan Rasulullah. Terlalu fanatis orang-orang Syiah niki. Kalau Syiah niki karena rata-rata mereka terlalu Nabi namanya terhadap Sayyidina Ali niki luar biasa. Keturunan Sayyidina Ali niki ya, akan dimasukkan dalam kategori rukun iman ya. Kata yang belum bersami sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, ini termasuk bukan rukun iman. Wa ajaba aidan, begitu juga di antara orang-orang yang menerima dakwahnya, menyambut dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan keluarga Rasulullah adalah Zaid ibnu Harithah. Zaid ibnu Harithah ibnu Syarahbil al-Kalbi maulahu, yaitu Zaid putranya Harith, putra Syarahbil ya, dari suku Kalbi. Maulahu pada saat itu Zaid ini adalah budaknya Rasulullah yang dibeli oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah semua budak beliau dimerdekakan. Sebelum orang-orang Barat, sebelum kita berteriak dengan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, tidak boleh ada penjajahan di atas dunia ini. Tapi katanya undang-undang ini, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip manusia dan prinsip keadilan. Dulu sudah Rasulullah SAW sudah mengembar-gemborkan itu. Tidak boleh ada penjajahan. Dan semua Rasulullah memerdekakan budak beliau, semuanya dimerdekakan. Tidak ada dianggap budak. Termasuk Zaid ini. Misalnya Zaid niki ya, wa kana yuqalu Zaid ibnu Muhammad. Lebih senang Zaid niki
Beliau dikatakan Zaid ibnu Muhammad, Zaid putranya Rasulullah, daripada menyebut orang tuanya Haris. Beliau lebih senang kalau disebut Zaid ibnu Muhammad, Zaid putranya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Zaid ini adalah budaknya Rasulullah, tapi sudah dimerdekakan. Rasulullah kurang lebih memiliki budak 63 orang budak, tapi semuanya dimerdekakan. Semuanya dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perbudakan. Kan yuqalahu Zaid ibnu Muhammad. Li'annahu lamma ishtarahu. Kenapa? Karena di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli Zaid ini, ataqahu, langsung beliau merdekakan. Zaid ini dibeli sebelum kenabian, ya. Sebelum diangkat Rasulullah menjadi nabi, baru Zaid ini dibeli, tapi sudah dimerdekakan. Wa tabannahu, dan menganggap Zaid ini adalah sebagai anak angkat beliau, anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dikatakan budak, tapi dikatakan anak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wa kana al-mutabanna mu'tabiran kabni haqiqi yarithu wa yurathu. Dan Rasulullah menganggap Zaid ini sebagai anak angkat seperti kabni haqiqi, seperti anaknya yang asli. Yarithu wa yurathu, bisa saling waris mewarisi. Andai kata mati Rasulullah, berhak Zaid juga mendapatkan waris dari Rasulullah. Andai kata menikmati Zaid, berhak Rasulullah mendapatkan, kalau ada warisannya si Zaid. Wajabat aydan Ummu Aiman, dan yang menyambut menerima dakwahnya Rasulullah juga budak beliau dari perempuan yang bernama Ummu Aiman, yang menyusui Rasulullah juga. Ummu Aiman, beliaulah yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus sebagai pembantu Rasulullah, dan dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengawini antara Zaid dengan Ummu Aiman, dikawini oleh Rasulullah. Lahirlah dari perkawinan dua budak Rasulullah, Zaid dan Ummu Aiman niki, dan beliau beri nama dengan Usamah bin Zaid, termasuk panglima perang muda yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah 4 dari kalangan keluarga beliau yang masuk Islam, yaitu Siti Fatimah, Siti Khadijah, Ali, ya, Zaid dan Ummu Aiman. Sehingga sampai pada tahun ketiganya yang mengikuti Rasulullah sekitar 14 orang saja mengikut Rasulullah, 14 orang. Hingga Rasulullah hijrah, yang masuk Islam itu kurang lebih sekitar 170 orang, tidak sampai 200 orang yang masuk Islam di Mekah. 200 orang. Setelah hijrah ke Madinah, baru pengikut Rasulullah yang masuk Islam ini sampai 100.000 orang lebih. Lebih 100.000 orang. Sekian persen peningkatannya setelah Rasulullah hijrah. Ini di antara keluarga-keluarga Rasulullah SAW yang masuk Islam 4 orang. Adapun yang dari bukan keluarga beliau, begitu beliau sampaikan dakwah beliau bahwa beliau adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah, ya, wa awwalu man ajabahu min ghairi ahli baitihi Abu Bakrin. Dan yang pertama kali menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dari keluarga beliau adalah Sayyidina Abu Bakar, yang nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Abi Quhafah. Anak beliau ada namanya Bakar, sehingga diberi gelar dengan nama, pramak dengan namanya Abu Bakrin. Ataupun As-Siddiqnya, karena beliaulah yang pertama kali meyakini terjadinya Isra dan Mi'raj, gelar beliau Abu Bakrin As-Siddiq Ibnu Amir Ibnu Amr ibni Ka'b ibni Sa'd ibni Taimi.
Ibnu Murrah Ad-Daimi Al-Qurashi. Abu Bakar niki. Ya. Orang Arab memang marah niki, ya. Sebenarnya sampai makin abadi keturunannya karena dicatat turunannya beliau. Ya. Siapa orang tuanya, papunya, baluknya, bibinya, pada toker goneng terus sampai ke atas. Niki dicatat sehingga abadi. Kalau yang belum sampai tidak ada yang mencatat. Sehingga begitu disebut baluknya saja, bahkan papunya tidak ada yang tahu. Cuman sampai papu saja, gitu. Sudah baluk hilang sudah. Siapa nama orang tua belum? Alhamdulillah insyaallah tahu nama orang tua. Papunya siapa? Mulai sudah bingung-bingung. Baluknya siapa? Ya sudah binasa sudah. Sudah tahu nama baluknya. Sudah baru 2-3 keturunan sudah hilang sejarah pelunggu. Ya. Padahal berpelunggu berkeluarga dengan yang di samping. Ada keluarga pelunggu dari situ, ada pelunggu dari sini. Begitu temu di jalan, ya tidak saling tegur sapa karena tidak tahu, hilang sudah. Ya, kalau orang-orang Arab niki, kenapa tadi? Karena begitu sebut keturunannya dulu, ya mereka kan nyambung. Ya, kayak Al-Kalbi misalkan, begitu sebut di mana-mana pun mereka, oh ini Al-Kalbi, nyatu mereka. Maka Sayyidina Abu Bakar yang pertama kali menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana sadiqan li Rasulillah. Di bayangan yang perlu saya mungkin sama dengan tiang. Sayyidina Abu Bakar ini kayaknya lebih tua dari Rasulullah. Di bayangan kita, tapi ternyata Sayyidina Abu Bakar ini lebih muda daripada Rasulullah 1 tahun. Oke. Rasulullah umur misalkan 40, Sayyidina Abu Bakar umur 39. Tapi di bayangan kita kayaknya Abu Bakar ini lebih tua, ya. Ternyata lebih muda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini adalah temannya Rasulullah sebelum kenabian. Sayyidina Abu Bakar ini teman setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun Rasulullah pergi, ya berdagang, sekarang Abu Bakar ini selalu ikut. Kenapa? Karena ya'lamu mattasafa bihi min makarimil akhlaq. Walam ya'had alaihi kadban mundus tihban. Dan Sayyidina Abu Bakar niki mengetahui Rasulullah, sifat Rasulullah niki, akhlaknya yang mulia. Dari sejak Abu Bakar niki bergaul dengan Rasulullah, Abu Bakar niki tidak pernah menemukan ungkapan dusta atau kebohongan, perbuatan-perbuatan bohong yang timbul dari Rasulullah. Tidak pernah. Ya. Sebenarnya begitu Rasulullah menyampaikan beliau adalah Nabi yang pertama, langsung beliau adalah Nabi yang terakhir, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pikir panjang. Langsung Sayyidina Abu Bakar ini bersumpah, bi abi anta wa ummi ahlus sidqi anta. Kata Abu Bakar, demi jiwa saya, bapak dan ibu saya siap saya korbankan. Wahai Muhammad, engkau adalah orang yang jujur, katanya. Langsung katakan, engkau adalah orang yang jujur. Asyhadu an la ilaha illallah, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan anda ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa pikir panjang. Dan agak panjang bahasan Sayyidina Abu Bakar sedikit di sini. Karena waktu sudah masuk, insyaallah nanti di minggu yang datang kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan umur yang bersami panjang, sehat walafiat, dalam hidayah dan peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih atas perhatiannya. Nuna sampura kalau ada salah keliru. Allahumma fi wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsir. Terima kasih Bapak Guru. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Penjelasan pada malam hari ini memang lanjut
melanjutkan dari perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya banyak sekali yang harus kita petik jadi pelajaran kita. Namun kita ingin memfokuskan perhatian kita di antara penjelasan yang baru, bahwa 27 kali Rasulullah menghadapi peperangan pada kafir Quraisy, tidak lain tidak bukan maksudnya untuk mengajak kembali kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu tantangan tidak seperti itu. Masih banyak yang menyembah patung, masih banyak yang cinta permainan dunia seperti minum-minuman. Akankah sekarang itu masih ada? Masih kita lihat seperti itu. Dan itulah tugas-tugas kita sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukurlah kita yang duduk pada saat ini. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir. Dan tentu kita akan sampaikan kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, sekemampuan kita dari apa yang baru kita dijelaskan. Terima kasih karena ada lanjutannya nanti pada waktunya seperti doanya guru kita. Mudah-mudahan kita sehat, punya kesempatan kita duduk bareng seperti ini untuk mendengarkan penjelasan perjalanan hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita tutup bersama dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahumma fiq wal hadi ila sabil rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.